Tenang bro, lo nggak sendiri. Banyak orang yang makin tambah usia, keuangan stuck gitu-gitu aja. Sebenarnya itu karena kita nggak tahu kesalahan-kesalahan keuangan di setiap fase hidup. Makanya konten ini bakal jadi pencerahan banget buat yang pengen tahu cara mengatur keuangan yang benar dari usia muda sampai tua. Biar nggak mengulangi kesalahan keuangan yang sama terus dan nggak nyesel di masa depan karena keuangan stuck gitu-gitu aja. Nggak mau kayak gitu kan? Nah, kita bakal kupas tuntas kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan di umur 10-an, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, sampai 60-an tahun ke atas. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Alir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. Kesalahan keuangan setiap usia dari usia 10 tahun sampai 50 tahun ke atas. Yang pertama, orang tua cuman nyuruh anaknya nabung usia 10 sampai 20 tahun. Ini nih kesalahan yang sering banget kejadian waktu masih kecil sampai remaja, umur 10 sampai 20-an. Biar lebih gampang dijelasin, di video ini kita pakai satu tokoh ya, namanya Dedi. Ini hanya nama fiktif doang. Nah, dulu waktu Dedi kecil, orang tuanya biasanya bilang, "Nak, nabung yang rajin ya." Tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya nabung yang benar. Nggak pernah ngejelasin kenapa nabung itu penting buat masa depan. Ujung-ujungnya, Dedi masukin duit receh ke celengan, terus pas penuh dipakai buat jajan atau beli mainan. Padahal dari kecil itu sebenarnya momen paling oke buat diajarin soal cara mengatur keuangan yang bikin ngerti nilai uang, bukan cuman disuruh nabung doang. Waktu Dedi usia 10 tahun nih, ia dikasih uang jajan Rp10.000 per hari. Kalau misalnya setiap hari dia bisa nyisihin Rp3.000 aja, dalam sebulan udah dapet Rp90.000. Nah, kalau itu dijelasin dan dibiasain dari kecil, terus diajarin buat masukin uang itu ke rekening tabungan, atau bahkan diajarin konsep investasi kecil-kecilan, kayak beli emas digital 1.000 perak, efeknya bisa gila banget. Tapi karena dari awal nggak pernah dijelasin tujuan atau nggak dibiasain ngelola uang, pas udah gede ya mentalnya masih sama, dapat duit, habis, repeat. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah nyuruh anak nabung itu nggak cukup, harus dibarengi sama edukasi soal cara mengatur keuangan secara praktis dan bikin mereka ngerti kenapa mereka harus mengatur uang sejak dini. Kita juga jadi sadar kalau penting banget ngajarin anak dari kecil, bukan cuma nabung doang, tapi juga gimana cara mengelola uang, bedain keinginan sama kebutuhan, dan bikin tujuan keuangan kecil-kecilan. Kalau ini dibiasakan, pas masuk umur 20-an, dia udah nggak kaget lagi sama dunia nyata, terutama soal finansial. Setuju nggak bro? Yang kedua, nggak tahu nilai uang dan cara ngatur gaji, usia 20-an. Masuk usia 20-an itu biasanya masa transisi dari hidup yang dibiayain orang tua ke hidup mandiri. Nah, banyak orang mulai dapat gaji pertama tuh. Tapi sayangnya malah banyak yang nggak tahu cara ngelola uang, termasuk Dedi ini. Dikiranya gaji itu buat dihabisin doang. Jadi tiap awal bulan langsung seneng-seneng, nongkrong, beli barang-barang yang lagi viral. Terus akhir bulan baru sadar, duit udah ludes. Ujung-ujungnya ngutang atau makan mie instan sampai tanggal muda. Ini tuh kesalahan klasik anak muda usia 20-an yang nggak ngerti nilai uang sama sekali. Anggaplah Dedi usia 20-an udah mulai kerja dan dapat gaji UMR sekitar 2 jutaan sebulan. Nah, karena Dedi nggak ngerti cara mengelola uang, ia langsung pakai Rp500.000 buat nyicil HP baru, Rp500.000 buat nongkrong dan jajan, Rp300.000 buat bensin dan transport, dan sisanya lagi Rp700.000 dia kira cukup buat sebulan. Ternyata pas tagihan listrik, pulsa, atau permintaan bantuan dari keluarga muncul, Dedi langsung panik karena nggak nyiapin anggaran buat itu. Harusnya ia pecah gaji itu jadi beberapa pos, kayak kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, hiburan, dan cicilan, biar hidup nggak kocar-kacir tiap bulan.
Dari sini kita bisa belajar, gaji itu bukan buat dihabisin, tapi buat dikelola biar bisa bertahan dan berkembang. Cara mengelola uang yang benar itu justru bikin kita bisa hidup lebih enak tanpa stres mikirin soal kekurangan uang. Sayangnya, banyak yang baru belajar ini setelah gagal, setelah dompet kosong terus-terusan. Jadi kalau masih di usia 20-an dan baru mulai dapat penghasilan, penting banget buat ngerti bahwa uang itu bukan cuma angka di rekening, tapi alat buat mengatur hidup ke depannya. Yang ketiga, terjebak mindset you only live once, usia 20-an. Selain nggak tahu nilai uang dan nggak tahu cara mengelola uang gaji, kesalahan keuangan usia 20-an itu banyak yang kebawa arus mindset you only live once, yang artinya kamu hidup hanya sekali, alias YOLO. Prinsipnya sih gini, karena hidup cuma sekali, ya udah nikmatin aja selagi bisa. Ngopi mahal setiap hari, staycation setiap weekend, beli baju tiap lihat diskon. Tapi tanpa sadar, gaya hidup YOLO ini bisa bikin boncos parah. Duit habis terus, tabungan nol, dan giliran butuh dana darurat malah kelabakan. Ini tuh kesalahan keuangan yang sering banget kejadian, apalagi buat yang baru ngerasain punya duit sendiri. Termasuk Dedi ini juga terjebak mindset YOLO alias hidup cuman sekali, ngapain dipusingin, asik. Apalagi baru kerja dan ngerasain punya duit sendiri. Makin gampang mau beli ini itu. Dengan gaji 2 juta sebulan, karena terjebak mindset hidup cuman sekali, ya dia habisin 500 ribu rupiah bahkan sampai 1 juta rupiah buat nongkrong di kafe mahal atau nginep staycation di hotel yang lagi hits. Terus 500 ribu rupiah buat nyicil HP biar kelihatan keren, dan sisanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Nah, tanpa disadari, Dedi nggak nyisihin sepeser pun buat tabungan apalagi investasi. Pelajaran pentingnya adalah punya prinsip YOLO sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai merusak masa depan cuman karena pengen kelihatan seru sekarang. Justru dengan ngerti cara manajemen keuangan, kita bisa tetap menikmati hidup, tapi juga punya pegangan buat nanti. Soalnya hidup nggak cuman soal hari ini doang bro, tapi juga soal gimana kita bertahan dan tenang di hari esok. Jadi jangan sampai saat tua nanti nyesel gara-gara terlalu banyak bersenang-senang hari ini tanpa mikir gimana hari esok nanti. Yang keempat, upgrade lifestyle plus punya sifat nggak enakan usia 30-an. Masuk usia 30-an itu biasanya gaji udah naik, jabatan mungkin juga udah lumayan, tapi disitulah justru jebakan mulai muncul, namanya lifestyle upgrade. Nah, anggaplah Dedi ini udah kerja sekitar 10 tahun dan udah naik jabatan beberapa kali. Penghasilan pun nggak lagi 2 juta ya, tapi udah naik jadi 7 juta rupiah per bulan. Karena ngerasa udah naik level, akhirnya pindah ke tempat tinggal yang lebih mahal, beli mobil baru biar kelihatan sukses, makan di resto fancy setiap minggu, dan ngutang kartu kredit buat ngikutin gaya hidup temen. Parahnya lagi, Dedi ini juga tipe orang yang gak enakan dan sangat terpengaruh dengan apa kata orang. Ia jarang banget nolak kalau diajak nongkrong atau traktir makan atau minum. Kalau nggak ikut, ia ngerasa nggak enak, takut diomongin macam-macam. Beli kado buat temen atau rekan kerja pun harus yang agak mahal, walau sebenarnya keuangan lagi tipis. Dari luar kelihatan oke, padahal saldo rekening sedang menjerit minta tolong. Inilah kenapa penting banget punya kesadaran soal batas kemampuan sendiri. Gaya hidup boleh naik, tapi harus sejalan sama keuangan, bukan karena gengsi atau takut dibilang pelit. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah naik gaji bukan berarti harus naikin gaya hidup. Justru makin naik penghasilan, sebenarnya makin besar juga peluang buat nabung dan nyiapin masa depan. Kalau kita ngerti tips mengatur keuangan dengan bijak, kita bisa tetap menikmati hidup tanpa harus ngerasa terbebani atau memaksakan diri. Hidup itu bukan lomba pamer, tapi gimana caranya kita bisa tenang dan punya kontrol atas uang kita sendiri. Yang kelima, sumber penghasilan hanya dari gaji usia 40-an. Banyak orang di usia 40-an punya satu gaji bulanan sebagai satu-satunya andalan.
Padahal di usia segini, kebutuhan makin banyak. Misalnya biaya sekolah anak makin mahal, orang tua mulai butuh bantuan, dan belum lagi cicilan rumah atau kendaraan. Kalau cuma ngandelin satu sumber, terus tiba-tiba kena PHK atau usaha tempat kerja tutup, bisa kacau semuanya. Nah, ini jadi kesalahan keuangan yang sering banget terjadi, tapi jarang disadari. Di titik ini, kita harus mulai mikir, kalau gaji berhenti, apa hidup juga berhenti? Enggak kan? Anggaplah di usia 40-an, Dedi udah nikah dan punya anak satu. Gaji Dedi sudah meningkat jadi 10 juta rupiah per bulan. Dengan uang gaji 10 juta itu, Dedi bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga bersama istri dan anaknya. Anggaplah Dedi di usia 30-an akhir udah mulai ngatur uang gaji ya, sehingga punya tabungan sekitar 50 juta rupiah. Suatu hari tempat kerja Dedi ini bangkrut dan ia kehilangan penghasilan. Cuman tabungan 50 juta itu yang bisa diandalkan, dan tabungan itu nggak cukup buat bertahan lebih dari 6 bulan. Yang bisa kita pelajari dari kesalahan ini adalah pentingnya diversifikasi sumber penghasilan. Gaji itu penting, tapi jangan jadi satu-satunya tumpuan. Harusnya di usia 40-an kita udah punya penghasilan tambahan dari aset yang produktif, kayak properti yang dikontrakin, bisnis kecil, atau investasi yang rutin kasih cuan. Jadi kalau gaji berhenti, hidup masih tetap aman. Buat yang masih bingung mulai dari mana, penting banget belajar tips mengelola keuangan biar tahu gimana caranya muter uang dan nggak bergantung sama satu gaji doang. Yang keenam, nggak mempersiapkan penghasilan pasif di usia 50-an. Banyak orang usia 50-an baru sadar kalau mereka belum punya penghasilan pasif sama sekali, dan itu bisa jadi masalah besar. Di usia segini, energi udah nggak segencar dulu, tapi pengeluaran tetap jalan, bahkan kadang malah nambah. Kalau satu-satunya sumber penghasilan cuma dari kerja aktif aja, terus tiba-tiba pensiun atau sakit, ya keuangan langsung goyah. Makanya penting banget buat mulai mikir soal penghasilan pasif jauh sebelum masuk masa pensiun. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari cara mengelola uang dengan baik, bukan cuma buat sekarang tapi juga buat masa depan. Anggaplah Dedi saat menginjak usia 50-an punya tabungan 100 juta rupiah, tapi ia harus tetap bekerja karena ia hanya mengandalkan penghasilan aktif aja, tidak punya penghasilan pasif. Apa bedanya penghasilan aktif dan penghasilan pasif? Well, penghasilan aktif adalah penghasilan yang diperoleh setiap bulan ketika kita masih aktif bekerja, misalnya gaji dari kantor. Nah, sedangkan penghasilan pasif adalah penghasilan yang diperoleh setiap bulan walaupun kita tidak bekerja, misalnya penghasilan dari uang pensiunan atau penghasilan dari investasi seperti sewain kamar kos-kosan. Sayangnya Dedi nggak punya penghasilan pasif. Nah, yang bisa kita pelajari dari kesalahan ini adalah pentingnya punya rencana keuangan sendiri buat hari tua. Jangan nunggu pensiun dulu baru panik soal uang. Mulai bangun penghasilan pasif sedini mungkin, meskipun kecil, karena makin awal mulai, makin besar efek compoundingnya. Dan kalau udah terlanjur di usia 50-an, masih belum terlambat kok, asal langsung ambil tindakan sekarang. Punya masa tua yang tenang itu bukan mimpi, asal tahu cara mengelola uang dengan baik dari sekarang. Yang ketujuh, nggak punya dana darurat dan nggak menjaga kesehatan usia 60-an ke atas. Di usia 60-an, salah satu kesalahan mengatur keuangan adalah nggak punya dana darurat dan cuek soal kesehatan. Padahal di umur segini, resiko penyakit makin tinggi dan biaya berobat juga makin mahal. Bayangin kalau tiba-tiba sakit dan nggak punya asuransi atau tabungan darurat. Ya mau nggak mau harus ngambil dari tabungan pensiun atau malah berhutang. Kalau nggak siapin dari jauh-jauh hari, situasi ini bisa bikin stres banget. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga. Coba pikir gini deh, anggaplah kita sisihkan saja Rp500.000 per bulan, mulai dari umur 50 sampai 60 tahun buat dana darurat. Dalam 10 tahun itu udah punya 60 juta rupiah, belum termasuk bunganya kalau disimpan di instrumen investasi yang aman. Dana itu bisa banget jadi penyelamat pas ada keperluan mendadak.
Apalagi kalau ditambah rajin jaga kesehatan dari sekarang. Misalnya rutin jalan pagi, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan nggak ngerokok. Ya bakal ngurangin resiko sakit berat yang bisa menguras tabungan. Ini penting banget karena sekarang ini biaya rumah sakit bukan hal sepele dan nggak semua ditanggung asuransi BPJS. Jadi semakin tua justru semakin penting untuk mengerti prioritas keuangan dan kesehatan. Dana darurat itu bukan cuma buat yang masih kerja, tapi juga penting buat yang udah pensiun. Jangan sampai hasil kerja keras bertahun-tahun hilang cuma gara-gara sekali masuk rumah sakit. Jadi kalau mau bebas finansial di masa tua, jangan anggap remeh hal-hal kecil kayak jaga pola hidup sehat dan mempersiapkan dana darurat. Karena dua hal ini bisa jadi penentu apakah masa tua kita bakalan tenang atau malah penuh drama karena kesalahan mengatur keuangan. Yang kedelapan, gak ngajarin generasi berikutnya cara mengatur uang yang benar. Salah satu kesalahan keuangan yang sering disepelekan tapi dampaknya panjang adalah gak ngajarin anak-anak atau generasi setelah kita tentang cara mengatur keuangan. Banyak orang tua mikir, nanti juga anak-anak belajar sendiri. Padahal itu belum tentu loh. Akhirnya anak-anak tumbuh jadi orang dewasa yang bingung soal uang, nggak tahu gimana cara nabung, nggak bisa ngatur gaji, dan nggak tahu bedain kebutuhan dan keinginan. Misalnya anak udah gede dan kerja, tapi tiap bulan uangnya habis terus dan nggak punya tabungan sama sekali karena dari kecil nggak pernah diajarin pentingnya menabung. Ini bakal jadi lingkaran setan yang bisa turun-temurun kalau nggak diputus. Padahal ngajarin cara mengatur keuangan itu nggak harus rumit. Misalnya mulai dari kasih uang jajan mingguan dan minta anak mengatur sendiri sampai akhir pekan. Kalau mereka habisin di awal, jangan langsung dimarahi, tapi kasih tahu pelan-pelan kenapa itu salah dan ajak ngobrol soal prioritas. Begitu juga pas mereka mulai kerja, bantu mereka bikin alokasi keuangan. Misalnya 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20%-nya lagi buat nabung dan investasi. Kalau kita bisa bantu mereka ngerti nilai uang sejak dini, mereka jadi lebih siap menghadapi hidup dan gak panik waktu dapat masalah finansial. Jadi ngajarin anak tentang cara mengatur keuangan itu bentuk investasi jangka panjang. Karena nanti saat mereka dewasa, mereka nggak cuma bisa bertahan hidup, tapi juga punya pilihan dan kendali atas hidupnya. Kita nggak perlu kasih warisan gede, cukup bekali mereka ilmu soal keuangan yang bisa bikin hidup mereka lebih tenang. Jadi mulai sekarang, yuk biasain ngobrol soal uang sama anak-anak. Bukan buat mereka mikir soal duit terus, tapi biar mereka ngerti dan bijak dalam mengatur keuangan sejak muda. Well, itulah kesalahan keuangan setiap usia dari 10 tahun sampai 50 tahun ke atas. Apakah lo ada tambahan tentang kesalahan keuangan lainnya? Kalau ada share ya, lo punya pendapat lain soal cara mengatur keuangan yang benar untuk setiap usia? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.